Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang teorema 6.4.6 yang mana bunyi dari teorema 6.4.6 yaitu diketahui I suatu interval terbuka dan misalkan F memetakan I menuju R turunan kedua pada I. Kemudian F adalah fungsi cembung atau fungsi konveks pada I jika dan hanya jika F double aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk semua X elemen I. Untuk pembuktiannya, karena di sini terdapat kalimat jika dan hanya jika, maka pembuktian akan kita lakukan dari dua arah, yaitu dari arah kanan dan arah kiri. Untuk pembuktian pertama akan kita buktikan dari arah kanan dengan menggunakan fakta bahwa turunan kedua itu kita peroleh dari limit, yaitu persamaannya F double aksen A sama dengan limit H menuju 0 F dikali A ditambah H dikurang 2F A ditambah F dikali A dikurang H per H kuadrat. Persamaan limit ini bisa juga kita namai dengan persamaan 4. Untuk setiap A elemen I diberikan A elemen I. Diketahui H sedemikian sehingga A ditambah H dan A dikurang H itu sampai ke I. Kemudian kita misalkan kembali A sama dengan 1/2 dikali A ditambah H ditambah A dikurang H. Dan karena F konveks atau cembung pada I, maka kita mempunyai FA sama dengan F dikali 1/2 dikali A ditambah H ditambah 1/2 dikali A dikurang H lebih kecil sama dengan 1/2 dikali A ditambah H ditambah 1/2 dikali A dikurang H. Oleh karena itu, kita memiliki F dikali A ditambah H ditambah F dikali A dikurang H lebih besar sama dengan 0. Karena H kuadrat lebih besar sama dengan 0, untuk semua H tidak sama dengan 0, kita dapat lihat bahwa limit dalam persamaan 4 harusnya tidak negatif. Karena limit dalam persamaan 4 tidak negatif, kita memperoleh F double aksen A lebih besar sama dengan 0 untuk setiap A elemen I. Maka pembuktian teorema 6.4.6 terbukti. Selanjutnya pembuktian dilakukan dari arah kiri, yaitu dengan menggunakan teorema Taylor. Caranya, kita misalkan X1, X2 adalah dua titik di I. Dan kita misalkan kembali T lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, dan X0 didefinisikan sebagai 1 dikurang T dikali X1 dikurang T X2. Dengan menerapkan teorema Taylor ke F pada X0, maka kita akan mendapatkan titik C1 antara X0 dan X2 dan C2 di antara X0 dan X2. Nah, untuk titik pada C1 antara X0 dan X1, sedemikian kita memperoleh persamaan Fx1 sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X1 dikurang X0 ditambah 1/2 F double aksen C1 dikali X1 dikurang X0 pangkat 2. Nah, untuk di titik C2 di antara X0 dan X2 itu sama juga dengan persamaan itu sama dengan di titik C1 antara X0 dan X1, tapi yang X1-nya itu kita ganti dengan X2. Langsung saja, maka persamaannya itu menjadi seperti Fx2 sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X2 dikurang X1. Maaf, saya ulangi, Fx2 sama dengan
fx0 ditambah f aksen x0 dikali x2 dikurang x0 ditambah 1/2 f double aksen c2 dikali x2 dikurang x0 pangkat 2. Jika f double aksen tidak negatif pada I, maka istilah itu bisa menjadi R didefinisikan sebagai 1/2 dikali 1 dikurang T dikali F double aksen C1 dikali X1 dikurang X0 pangkat 2 ditambah 1/2 T double aksen C2 dikali X2 dikurang X0 pangkat 2. Ternyata setelah didefinisikan R itu rupanya tidak negatif juga, maka dengan demikian kita dapatkan 1 dikurang T dikali F X1 ditambah T F X2 sama dengan F X0 ditambah F aksen X0 dikali 1 dikurang T dikali X1 ditambah T X2 dikurang X0 ditambah 1/2 dikali 1 dikurang T dikali F double aksen C1 dikali X1 dikurang X0 pangkat 2 ditambah 1/2 T F double aksen C2 dikali X2 dikurang X0 pangkat 2 sama dengan F X0 ditambah R lebih besar sama dengan F X0 sama dengan F dikali 1 dikurang T X1 ditambah T X2. Maka akibatnya F adalah fungsi konveks atau fungsi cembung pada I. Dari pembuktian yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa teorema 6.4.6 terbukti.